ada sebuah paket di depan halaman Anda, tapi alamat penerimanya tidak tertulis di sana teman-teman ya. Tiba-tiba paket di depan Anda saja gitu. Jadi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi dan semua jurusan. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini kita sudah sampai di part yang ke-166. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 165, silahkan teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja. Sebelum kita mulai, di sini saya akan ingatkan beberapa materi untuk kompetensi manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara ya yang akan kita bahas. Ini berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, mulai dari PPPK guru, PPPK nakes, dan juga PPPK teknis teman-teman, untuk semua formasi dan semua jurusan. Selama teman-teman ikut P3K, maka teman-teman juga akan menghadapi soal yang 3 ini teman-teman. Oke, siap teman-teman ya. Di sini berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023, untuk materi kompetensi manajerial ada 8 aspek yang harus teman-teman ingat dalam menjawab soal teman-teman. Apa saja itu? Yang pertama adalah integritas. Integritas ini terbagi lagi menjadi 9 aspek, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil gitu teman-teman ya. Buat teman-teman yang tahu singkatannya, silahkan komen aja di kolom komentar, saya nggak sebutkan di sini. Kemudian yang kedua ada kerjasama, ada komunikasi, kemudian bagaimana orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, dan mengelola perubahan teman-teman ya. Nah, 8 aspek ini untuk saat ini teman-teman saya tidak akan jelaskan terlalu panjang lebar. Nanti teman-teman, buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu contoh soal dari semua aspek ini apa sih, seperti apa sih, dan bagaimana cara menaklukkannya, teman-teman jangan lupa langsung aja join di bimbel aku teman-teman ya. Langsung hubungi WA admin yang ada di kolom deskripsi video ini. Kita lanjut lagi teman-teman ya ke materi kompetensi sosial kultural. Ini juga berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Di sini ada 4 teman-teman ya materinya, yaitu kepekaan terhadap keberagaman, yang kedua kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah sikap empati. Ini juga ada di bimbel kita teman-teman, jadi teman-teman gak usah khawatir. Kemudian yang terakhir adalah materi wawancara teman-teman ya. Materi wawancara ini berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Materi wawancara menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas. Integritas dan moralitas ini dilihat dari apa sih? Dari 5 aspek teman-teman. Apa itu? Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua komitmen, yang ketiga keadilan, yang keempat etika, dan yang terakhir adalah kepatuhan. Jadi yang 5 ini minimal teman-teman harus ingat dalam menjawab 10 soal wawancara di sesi 2 teman-teman. Oke teman-teman, sudah siap? Kita langsung ke soal yang nomor 1. Kamu dan rekanmu bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah rencana proyek yang harus dipresentasikan di depan atasan. Saat atasan mengungkapkan apresiasinya terhadap rencana proyek, rekanmu mengakui bahwa dia mengerjakannya seorang diri tanpa bantuan siapapun. A. Saya akhirnya mengetahui bahwa dia seorang pengkhianat. B. Saya jujur bahwa saya juga andil dalam rencana proyek tersebut. C. Saya menunjukkan rekaman saat kami mengerjakan bersama melalui CCTV dan lain sebagainya. D. Saya membiarkan saja dan tidak akan ikut membantunya menyelesaikan proyek tersebut. Gimana nih menurut teman-teman? Silahkan, waktunya 10 detik.
Teman-teman tulis di kolom komentar nomor 1 jawaban teman-teman apa, A, B, C, atau D. Oke, sudah teman-teman? Kalau sudah, kita akan bahas bersama ya. Nih, kamu dan rekanmu, berarti yang bekerja sama kan kalian berdua nih, kamu dan rekanmu. Tapi yang presentasi kan dia nih. Ya, yang presentasi dia. Kemudian saat atasan mengungkapkan apresiasinya, berarti rencana kalian bagus ya. Rencana proyek kalian bagus nih, bagus banget menurut atasan. Tapi sayangnya rekan kalian itu mengakui bahwa dia mengerjakannya seorang diri. Berarti ini apa? Dia berbohong. Ya, dia tidak adil gitu ya, bohong dan tidak adil pada Anda. Karena kan dia nggak sendirian ngerjainnya, di soal dibilang begitu. Kita lihat, saya akhirnya mengetahui bahwa dia seorang pengkhianat. Betul ya, kita keep dulu. Karena ini betul kan dia mengkhianati Anda. Kemudian yang B, saya jujur bahwa saya juga andil dalam rencana proyek tersebut. Jujur saya juga andil. Mana yang lebih tepat, A atau B? Oke teman-teman, betul sekali, di sini yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa bukan yang A? Karena yang A itu hanya menunjukkan kekecewaan Anda. Saya akhirnya tahu dia pengkhianat. Anda menunjukkan kekecewaan, tapi Anda tidak melakukan tindakan apapun. Jadi yang A ini kita langsung eliminasi. Oke teman-teman, kita lihat yang C. Saya menunjukkan rekaman saat kami mengerjakan bersama melalui CCTV dan lain sebagainya. Berarti di sini kemungkinan ada bukti teman-teman ya, menunjukkan bahwa Anda dan rekan Anda itu mengerjakan bersama. Melalui CCTV bisa, melalui misalkan rekaman, melalui misalkan galeri Anda sedang mengerjakan bersama dan lain sebagainya, itu bisa terjadi teman-teman ya. Nah, di sini B atau C yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah yang C teman-teman. Kenapa bukan yang B? Karena yang B ini hanya membuktikan dengan kata-kata saja. Jujur bahwa saya juga andil, berarti hanya dengan kata-kata atau secara umum teman-teman ya. Sedangkan yang C ini Anda bisa memberikan bukti juga. Jadi tidak hanya asal omong gitu ya. Tidak hanya asal ngomong bahwa saya juga ikut andil loh gitu. Jadi Anda harus menunjukkan bukti bahwa Anda juga andil dalam hal tersebut gitu ya. Bisa dengan rekaman, bisa misalkan dengan yang lainnya gitu teman-teman. Jadi yang C ini lebih unggul, yang B kita eliminasi. Kemudian yang D, saya membiarkan saja dan tidak akan ikut membantunya menyelesaikan proyek tersebut. Nah, di sini biarkan saja dan tidak ikut membantunya, berarti Anda tidak menunjukkan kebenaran bahwa Anda juga andil dalam rencana proyek tersebut kepada pimpinan. Gitu teman-teman ya, intinya Anda tidak mau jujur depan pimpinan yang D ini. Itu hanya kalimatnya aja yang dihaluskan gitu teman-teman. Jadi yang D ini juga tidak tepat. Di sini yang paling tepat adalah yang C yang memiliki poin 4. Buat teman-teman yang mau tahu poin 1, 2, dan 3-nya, langsung aja teman-teman nanti ikut bimbel aku teman-teman ya. Dan nanti di bimbel aku juga jelasin apakah ini manajerial, sosial, kultural, ataukah wawancara teman-teman. Hai teman-teman, di sini aku mau ngajakin kalian untuk ikutan bimbel dari aku teman-teman ya. Di sini kita akan bahas beberapa soal manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi. Di sini ada tips dan trik bagaimana secara teman-teman untuk menjawab soal dengan cepat dan tepat. Totalnya ada 4 kali pertemuan, masing-masing pertemuan kita akan bahas 20 soal beserta tips dan triknya teman-teman ya. Ada post test dan ada pre-testnya juga. Dan buat teman-teman yang masih belum cukup, kita juga insya Allah akan mengadakan bimbel lanjutan untuk teman-teman yang sudah ikut dari bimbel batch 1 sampai bimbel batch yang terakhir. Tentunya dengan harga yang terjangkau teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang berminat langsung saja kontak aku di nomor WA ini atau melalui website liliharnawati.ppk.id. Aku tunggu teman-teman ya, semoga berhasil. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Anda sedang menjalankan tugas sehari-hari di kantor. Tiba-tiba kepala Anda terasa pusing dan butuh istirahat agar pekerjaan bisa dikerjakan dengan maksimal. Akan tetapi jam istirahat siang belum tiba. Tindakan Anda, A. Saya istirahat sejenak di ruangan saya. B. Saya izin ke toilet dan istirahat di sana. C. Saya izin istirahat sebentar hingga pusing saya reda. Atau yang D. Saya izin makan siang sebab pusing bisa dikarenakan telat makan. Silahkan coba teman-teman jawab, waktunya 10 detik aja. Gimana teman-teman? Udah jawab belum? Kalau sudah punya jawaban, di-keep dulu. Jangan diganti-ganti pas saya lagi jawab, pas saya lagi bahas soal ini ya teman-teman ya. Oke, kita lihat teman-teman. Anda sedang menjalankan tugas hari-hari ya. Tiba-tiba kepala Anda pusing nih. Kepala Anda pusing intinya nih.
butuh istirahat. Dikatakan di soal Anda butuh istirahat agar pekerjaan bisa dikerjakan dengan maksimal. Teman-teman ya, Anda butuh istirahat. Akan tetapi jam istirahat siang belum tiba nih, jam istirahat belum tiba. Anda butuh istirahat di saat jam kerja, agar pekerjaan bisa dikerjakan dengan maksimal ya. Kalau pusing bisa jadi nanti pekerjaannya tidak maksimal dikerjakan, tidak seperti biasanya, banyak salah-salah dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Saya istirahat sejenak di ruangan saya, kita keep dulu ya, yang penting dia dapat istirahat di ruangannya. Kemudian yang B, saya izin ke toilet dan istirahat di sana. Mana lebih tepat teman-teman, A atau B? Di sini teman-teman yang lebih tepat tentu saja yang A ya teman-teman ya. Kenapa Anda harus ke toilet untuk istirahat? Karena di toilet itu tidak enak untuk istirahat teman-teman ya. Ya lebih mending Anda istirahat di ruangan Anda gitu. Curi-curi waktu ya. Jadi yang B ini kita eliminasi. Kemudian yang C, saya izin istirahat sebentar hingga pusing saya reda. Mana lebih tepat? A atau C? Tentu yang lebih tepat adalah yang C teman-teman ya. Anda istirahat, izin istirahat. Izin istirahat sebentar hingga pusingnya reda gitu teman-teman. Karena apa? Kalaupun dipaksakan, di sini dibilang di soal pekerjaan Anda tidak akan maksimal gitu. Anda butuh istirahat agar pekerjaan bisa dikerjakan dengan maksimal. Sudah disebutkan di soal seperti itu. Jadi mau tidak mau Anda butuh istirahat gitu ya. Nah, daripada Anda istirahat di ruangan Anda, curi-curi waktu jam kerja, teman-teman mending Anda izin gitu ya, jujur izin bahwa Anda sedang pusing dan butuh istirahat sebentar gitu teman-teman. Jadi yang C ini lebih tepat daripada yang A. Meskipun nanti mungkin efeknya Anda akan diizinkan atau tidak, atau Anda dimarahi atau tidak, kita belum tahu teman-teman ya. Kemudian yang D, saya izin makan siang sebab pusing bisa dikarenakan telat makan siang. Betul teman-teman ya, bisa dikarenakan telat makan siang pusing itu. Tapi di sini di soal tidak disebutkan bahwa Anda telat makan. Gitu ya, bisa jadi karena alasan yang lain. Jadi kalau misalkan karena alasan yang lain Anda pusing, berarti yang D ini tidak menyelesaikan masalah ya. Makan siang tidak menyelesaikan pusing Anda. Karena bisa jadi pusing Anda bukan karena makan, telat makan, bukan. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi yang D ini juga tidak tepat. Di sini yang paling tepat yang C yang memiliki poin 4. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mau tahu ini masuk manajerial, sosial, kultural, dan kemudian mau tahu nilai kalian berapa, 1, 2, atau 3 gitu ya, silahkan teman-teman ikutin bimbel aku aja ya, mumpung kita belum tutup. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book siap hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara, berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin e-book aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Kita lanjut lagi teman-teman ya ke soal yang nomor 3. Kamu menemukan sebuah paket di depan halaman. Kamu tidak pernah merasa membeli apapun secara online sehingga harus menerima paket. Kamu mencari alamat penerima pada paket tersebut, namun kamu tidak menemukan tulisan apapun selain kresek hitam yang menutupi kotak. A. Saya mencari tahu siapa pemiliknya. B. Saya mencari tahu siapa pengirimnya. C. Saya mencari tahu siapa yang meletakkannya. Atau yang D. Saya mencari tahu apa isinya. Gimana teman-teman? Coba teman-teman jawab dulu. Saya kasih waktu 10 detik. Jika sudah teman-teman, kita akan jawab bersama ya. Nah di sini teman-teman dikatakan bahwa ada sebuah paket di depan halaman Anda, tapi alamat penerimanya tidak tertulis di sana teman-teman ya, tiba-tiba paket di depan Anda saja gitu. Jadi
Paketnya paket yang Anda tidak ketahui itu paket dari mana, asalnya siapa gitu, nggak tahu isinya, nggak tahu apapun gitu ya. Nah, di sini tindakan Anda pertama kali itu apa? A. Saya mencari tahu siapa pemiliknya. B. Siapa pengirimnya. C. Siapa yang meletakkannya. Atau D. Cari tahu apa isinya. Gimana teman-teman? A, B, C, atau D? Di sini teman-teman untuk yang A dan B tidak bisa kita pilih. Kenapa? Karena di sini siapa pemiliknya dan siapa pengirimnya tidak dapat diketahui. Karena di soal disebutkan itu hanya kresek hitam yang menutupi kotak. Tidak ada alamat penerima, apalagi alamat pengirim teman-teman ya. Jadi yang A dan B bisa kita eliminasi. Nah sekarang antara C dan D. Yang pertama kali teman-teman lakukan setelah teman-teman nggak tahu nih si paket itu punya siapa yang ngirim, teman-teman nggak tahu karena nggak ada kejelasan. Nah setelah itu apa yang teman-teman lakukan? C atau D? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang C teman-teman. Kenapa yang C? Karena di sini kalau Anda cari tahu siapa yang meletakkannya, Anda bisa cari dari beberapa hal. Yang pertama bisa dari tetangga. Yang kedua bisa cari tahu dari CCTV. Ya, dan lain sebagainya, teman-teman ya, dan lain-lain. Kemudian kalau yang D, mencari tahu apa isinya, ini akan lebih berisiko. Apa risikonya? Yang pertama Anda bisa jadi itu adalah jebakan ya. Bisa jadi itu mungkin bom. Bisa jadi itu hal-hal lain gitu ya, dan lain-lain yang bisa merugikan Anda. Bisa merugikan Anda gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini yang lebih tepat adalah yang C gitu ya. Kenapa? Karena alasan-alasan yang saya jelaskan tadi teman-teman ya. Nah, kalaupun teman-teman tidak bisa tahu siapa yang meletakkannya, teman-teman bisa ambil tindakan yang lebih daripada ini. Misalkan Anda bawa ke tempatnya RT atau ke ruangan terbuka dan lain sebagainya untuk membuka isinya. Gitu teman-teman ya. Jadi Anda sebelum tahu siapa yang meletakkannya, Anda nggak bisa langsung cari tahu apa isinya, nggak bisa langsung dibuka teman-teman ya, karena pemiliknya nggak jelas, pengirimnya nggak jelas gitu teman-teman. Oke, sependapat teman-teman ya. Lebih tepat di sini yang C yang memiliki poin 4, D ini masih poinnya 3 teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman ya, apakah ini masuk sosial kultural atau manajerial? Coba komen dulu di kolom komentar. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati.ppk.id, dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli, 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, mumpung masih ada harga promo, dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silakan aku tunggu ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 4. Baru kali ini pasanganmu mencari tempat lain saat menerima telepon seseorang. Ia berbicara dengan berbisik di teleponnya sehingga kamu tidak dapat mendengar dengan jelas. Kamu sudah mencoba bertanya dengan isyarat mengenai lawan bicaranya di telepon, akan tetapi ia tidak memberi kejelasan apapun. A. Saya merebut teleponnya dan menanyakan langsung kepada lawan bicaranya. B. Saya menunggunya menutup telepon kemudian bertanya. C. Saya menyelidiki sendiri pada riwayat panggilannya setelah ia tertidur malam nanti. Atau yang D. Saya tidak pusing dengan tindakannya apapun yang terjadi. Gimana teman-teman? Jawabannya apa? A, B, C, atau D? Sudah punya jawaban teman-teman? Jika sudah, kita akan jawab bersama. Di sini di soal sudah dijelaskan bahwa Anda curiga teman-teman ya. Teman-teman curiga terkait siapa sih yang ditelepon oleh pasangan Anda. Pasanganmu menelpon siapa gitu teman-teman ya. Telepon seseorang, Anda nggak tahu siapa. Anda pengen tahu gitu ya, tapi ketika Anda memberikan isyarat siapa yang nelpon, dia nggak jawab. Nah, gimana tindakan teman-teman? Karena teman-teman penasaran gitu ya. Nah, penasaran ini harus diselesaikan, harus dicarikan solusinya teman-teman ya. Apa solusi dari penasaran Anda itu supaya penasaran Anda terjawab, siapa sih yang nelpon gitu ya.
Caranya apa? Merebut teleponnya, fokus ke kalimat-kalimat yang intinya teman-teman ya, merebut teleponnya katanya yang A. Yang B, menunggunya menutup telepon kemudian bertanya. Menunggunya menutup telepon kemudian bertanya, mana lebih tepat? A atau B? Di sini yang lebih tepat yang B teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau yang A ini tidak sopan teman-teman ya, ketika pasangan Anda berbicara dengan orang lain, Anda tiba-tiba memotong dengan merebut handphonenya gitu ya. Bagaimana kalau yang menelpon itu orang penting gitu teman-teman. Jadi yang A ini tidak tepat. Meskipun mungkin kenyataannya beberapa dari kita sering begitu ya, tapi nggak bisa dibenarkan dalam kita menjawab soal gitu. Ingat, ini adalah seleksi gitu ya teman-teman. Kemudian yang C, saya menyelidiki sendiri pada riwayat panggilannya setelah ia tertidur malam nanti. Mana lebih tepat? B atau C? Tentu yang B teman-teman ya. Anda bisa bertanya baik-baik setelah dia menutup telepon, tidak harus menunggu nanti malam ketika dia sudah tidur. Berarti itu Anda curiga ya teman-teman ya, curiga yang negatif gitu ya. Curiga yang negatif gitu. Kalau yang B ini masih penasarannya positif gitu ya, masih positif caranya. Kalau yang C ini negatif, jadi kita eliminasi. Kemudian yang D, saya tidak pusing dengan tindakannya apapun yang terjadi. Ini tidak pusing dengan tindakannya ini, tidak memberikan solusi di soal ya, karena kan dia masalahnya penasaran di soal itu, dia penasaran, jadi kita butuh solusi. Ini tidak solutif ya, tidak solutif yang D ini gitu. Jadi yang D juga tidak tepat, yang paling tepat yang B. Siapa tadi yang jawabannya C? Kan dari tadi 1 sampai nomor 3 C terus Kak gitu ya. Enggak harus C semua teman-teman ya. Nah, di sini jawaban nomor 4 yang lebih tepat adalah yang B teman-teman, yang memiliki poin 4. Coba komen dulu, nomor 4 ini soal apa? Manajerial, sosial kultural atau wawancara teman-teman? Sudah teman-teman sudah tahu ya. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK guru untuk PGSD, di sini aku mau rekomendasikan kalian belajar pakai ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap, ada soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. Ebook ini berisi 200 bocoran soal kompetensi teknis dan juga 68 bocoran soal manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. Jadi buat teman-teman silahkan teman-teman belajar pakai ebook dari aku ini, dan jangan lupa dikembangin lagi soal-soalnya untuk latihan teman-teman ya. Tunggu apa lagi, langsung aja order melalui WA admin dan juga bisa melalui website aku di liliharnawati.ppk.id. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Kita langsung ke soal yang nomor 5. Anda menemukan Pak RT sedang menunggu di depan rumah. Akan tetapi Anda baru saja sampai setelah seharian bekerja di kantor. Tindakan Anda adalah A, saya memintanya untuk menunggu sebentar. B, saya mempersilahkannya untuk mengutarakan tujuannya. C, saya izin untuk istirahat dulu sebelum menerima tamu sebab saya baru pulang. Atau yang D, saya memintanya untuk menyampaikan tujuannya ke pasangan saya saja. Silakan coba teman-teman jawab, saya kasih waktu 10 detik ya. Jika sudah teman-teman, kita jawab bersama. Oke, udah ya teman-teman ya. Jawabannya apa? A, B, C atau D? Oke teman-teman, di sini Pak RT menunggu Anda ya. Pak RT menunggu Anda. Kalau dia menunggu Anda di depan rumah, bisa dideteksi nggak kira-kira masalah yang ingin dia sampaikan itu penting atau enggak? Penting dong. Berarti ada hal penting. Hal penting, nggak mungkin nih Pak RT mau duduk-duduk depan rumah Anda buat nungguin Anda aja ya, kalau nggak ada hal yang penting gitu, nggak ada hal yang urgent. Kemudian akan tetapi Anda baru saja sampai setelah seharian bekerja. Baru sampai katanya ya, baru sampai. Nah, tindakan Anda gimana? Saya memintanya untuk menunggu sebentar. Kemudian yang B, mempersilahkannya untuk mengutarakan tujuannya. Mana nih yang lebih tepat? A atau B? Di sini yang lebih tepat yang B teman-teman ya. Anda bisa mempersilahkannya untuk mengutarakan tujuannya. Meskipun kan Anda baru sampai, tapi kan Anda bisa duduk teman-teman ya, duduk di rumah gitu. Kalau yang A menunggu sebentar, itu sebentarnya sampai kapan? Sampai kapan gitu ya. Karena kan sebentar itu relatif teman-teman, bisa jadi 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu ya. Padahal Pak RT udah nungguin Anda lama gitu ya di rumah sebelum Anda pulang gitu. Kemudian yang C, saya izin untuk istirahat dulu sebelum menerima. Izin istirahat dulu. Mana yang lebih tepat teman-teman, B atau C? Yang lebih tepat adalah yang
Yang B teman-teman ya. Kenapa bukan yang C? Karena di sini izin untuk istirahat ini berarti Anda ditunggu lagi sama Pak RT gitu ya. Padahal seperti yang saya bilang tadi, istirahat itu kan bisa sambil duduk-duduk, nerima tamu duduk-duduk gitu, ngobrol-ngobrol kan bisa istirahat juga namanya teman-teman ya. Nggak harus Anda lari-lari, Anda kan nggak diajak jogging nih teman-teman ya. Jadi ya untuk Anda minta izin istirahat itu sama aja dengan Anda sambil duduk-duduk gitu teman-teman ya, sambil nyemil-nyemil, sambil minum teh, kan sama aja dengan istirahat teman-teman. Jadi yang C ini tidak tepat, lebih tepat yang B. Kemudian yang D, saya memintanya untuk menyampaikan tujuannya ke pasangan saya. Ke pasangan saya, padahal yang ditunggu siapa? Yang ditunggu itu Anda. Jadi tidak efektif kalau dia ngomong ke pasangan Anda. Anda kan sudah ada, Anda kan sudah datang. Yang ditunggu itu kan Anda ya. Jadi sangat-sangat tidak efektif dia menyampaikannya ke orang lain gitu ya. Percuma dia nunggu lama-lama gitu teman-teman ya. Jadi yang D ini juga tidak tepat. So di sini yang paling tepat adalah yang B teman-teman ya. Sebagai seorang ASN, teman-teman harus mampu berbaur dengan masyarakat, mampu berbaur dengan Pak RT, Pak RW dan lain sebagainya teman-teman ya. Kalau ada keperluan dari masyarakat, teman-teman harus siap membantu. Itu kan ASN teman-teman. Terserah teman-teman secara kenyataannya teman-teman seperti apa. Tapi selama teman-teman ini adalah orang yang mau mengikuti seleksi ASN, teman-teman harus berpikir sebagai ASN gitu teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk saat ini kita cukup 5 soal dulu. Buat teman-teman yang mau soal yang lebih banyak, silahkan jangan lupa gabung ke bimbel aku. Tunggu sampai tanggal 17 Mei tahun 2024 untuk bimbel batch 4. Terima kasih teman-teman, dadah. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami lilihernawati.ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Jika teman-teman ingin soal-soal yang lebih banyak, silahkan daftar bimbel aku, tryout, dan juga ada ebook teman-teman ya. Jangan lupa dukung aku dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.